Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengakses video ini untuk mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika di kelas 11 Teknik Elektronika Industri. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang bagaimana menerapkan rangkaian penghitung atau counter. Rangkaian counter, atau yang biasa disebut juga dengan rangkaian pencacah, adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan dalam bilangan biner. Pada umumnya counter ini dibentuk dari beberapa buah rangkaian flip-flop yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi banyak contoh dari penerapan rangkaian counter atau rangkaian pencacah yang ada di lingkungan kita, contohnya jam digital. Kemudian kita sering juga melihat ucapan selamat datang pada gedung atau bangunan-bangunan. Itu adalah penerapan dari konsep dari rangkaian counter, yaitu pengembangan dari LED matrix. Kemudian menurut cara kerja masukkan pulsa ke dalam setiap flip-flop, counter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama asynchronous binary counter, kemudian yang kedua synchronous binary counter. Apa perbedaan dari kedua binary counter ini? Nanti akan kita pelajari. Kemudian menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu up counter, yaitu hitungan naik dari hitungan paling rendah sampai dengan hitungan paling tinggi. Kemudian yang kedua, down counter, yaitu kebalikan dari up counter, yaitu menghitung mundur dari hitungan paling tinggi sampai dengan hitungan paling rendah. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi antara up counter dan down counter. Ini disebut dengan up down counter. Kita langsung saja masuk ke jenis yang pertama, yaitu asynchronous binary up counter. Jadi counter ini dapat menghitung bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Apabila digunakan 4 buah flip-flop, pada rangkaian ini digunakan JK flip-flop, maka kita dapat melakukan hitungan dari 0000, yaitu dari hitungan paling rendah, sampai dengan hitungan paling tinggi, yaitu 1111. Pada rangkaian input J dan K dibuat dalam keadaan satu. Sebelum pulsa pertama masuk ke input, maka seluruh output counter harus 0, di mana input clocknya diambil dari output Q0 flip-flop sebelumnya. Nah, pada gambar rangkaian ini, kita lihat bahwa rangkaian input J dan K dibuat dalam keadaan satu. Ya. Pada flip-flop yang pertama, kita lihat input J dan K ini dibuat dalam keadaan satu. Untuk membuat J dan K dalam keadaan satu ini, maka dicatu dengan tegangan 5 volt. Ya. Catu dengan tegangan 5 volt. Kemudian input clocknya diambil dari output Q0 flip-flop sebelumnya. Jadi input clock pada flip-flop yang kedua, kita lihat diambil dari output Q0 dari flip-flop yang pertama. Begitu seterusnya sampai dengan flip-flop yang keempat. Ya, kemudian yang kedua, asynchronous binary down counter. Ini adalah kebalikan dari penerapan asynchronous binary up counter, yaitu menghitung mundur mulai dari hitungan paling tinggi 1111 sampai dengan hitungan paling rendah 0000. Prinsip kerjanya pun tidak jauh berbeda dari up counter. Hanya saja setiap output flip-flop diambil dari output Q, sedangkan input clocknya diambil dari output Q dari flip-flop sebelumnya. Berarti input clocknya pada flip-flop yang kedua, kita lihat diambil dari output Q flip-flop sebelumnya, dari flip-flop yang pertama. Begitu seterusnya sampai dengan flip-flop yang keempat. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian shift register, yaitu ada 4 jenis dasar dari rangkaian shift register ini, yaitu SISO, SIPO, PIPO, dan PISO. Nah, jadi yang dasar yang membedakan antara keempat jenis ini adalah bentuk dari input dan outputnya. Nah, pada rangkaian asynchronous binary up counter dengan down counter ini ada satu persamaan, yaitu
kita lihat pada rangkaian ini outputnya masing-masing berdiri sendiri. Outputnya masing-masing berdiri sendiri, jadi paralelnya dirancang secara, jadi outputnya dirancang secara paralel. Kemudian inputnya saling terhubung. Inputnya saling terhubung dari flip-flop yang pertama sampai dengan flip-flop yang keempat. Maka dapat kita simpulkan bahwa asynchronous binary up counter dengan down counter ini menggunakan konsep SIPO. Menggunakan konsep SIPO shift register. SIPO ini adalah serial input dan parallel output. Maksudnya inputnya disusun secara seri, kemudian outputnya disusun secara paralel. Nah, sekarang kita coba simulasi dengan menggunakan aplikasi Proteus, di mana untuk rangkaian asynchronous binary up counter. Jadi tadi konsep dasarnya adalah pada rangkaian ini dia akan menghitung naik dari hitungan paling rendah yaitu 00 dari clock yang pertama sampai dengan clock ke-16 ya. Akan kita coba simulasi. Nah, pada clock yang pertama dengan inputan 1, maka flip-flop yang pertama outputnya akan bernilai 1. Nah, pada clock yang ke-16, semua outputan ini akan bernilai 1. Akan bernilai 1. Oke. Ini pada clock yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai clock ke-16, seluruh output ini akan bernilai 1. Kita perhatikan. Oke, ini pada clock yang ke-16 semua outputnya sudah bernilai 1. Maka kesimpulannya pada asynchronous binary up counter hitungannya adalah hitungan naik dari nilai paling rendah yaitu 0000 sampai dengan 1111. Kemudian kita coba simulasi lagi untuk rangkaian asynchronous binary down counter, yaitu berarti ini adalah rangkaian counter menghitung mundur dari nilai paling tinggi 1111 sampai dengan nilai paling rendah 0000. Sekarang kita coba simulasi bahwa pada clock yang pertama hingga pada clock yang ke-16 semua outputnya akan bernilai 0 ya. Sekarang kita coba input dari clock yang pertama. Pada clock yang pertama semua outputnya akan bernilai 1111. Oke, ini pada clock yang pertama. Perlahan sampai clock ke-16 semua outputnya ini akan bernilai 0000. Dan bagaimana teknis perubahan nilainya ini nanti akan kita pelajari. Oke, pada clock ke-16 semua output akan bernilai 0 ya. Oke, pada clock yang ke-16 semua output sudah bernilai 0. Oke, kita kembali ke materi. Yang ketiga yaitu asynchronous up-down counter, yaitu suatu rangkaian elektronik yang dapat menghitung ke atas maupun ke bawah. Ini disebut dengan binary up-down counter, yaitu kombinasi antara asynchronous up counter dengan down counter. Jadi alat ini dapat menghitung ke atas maupun ke bawah dengan mengatur suatu alat pengontrol tertentu. Dengan memanfaatkan tombol up-down pada gambar, kita dapat melakukan proses penghitungan dari atas atau ke bawah. Jadi dari gambar rangkaian ini kita lihat bahwa IC yang digunakan
untuk membentuk sebuah rangkaian asinkronous up-down counter ini adalah jenis IC 16F628 dengan memanfaatkan switch up dan down serta beberapa buah resistor dengan konfigurasi rangkaian tertentu dengan menggunakan 7 segment, maka diperoleh sebuah rangkaian asinkronous up-down counter, yaitu apabila ditekan switch up maka akan terjadi penghitungan naik. Kebalikannya apabila ditekan switch down maka akan terjadi penghitungan mundur. Kemudian yang keempat, synchronous binary up counter. Nah, jika pada asynchronous counter pulsa yang akan datang masuknya tidak serentak, maka pada synchronous counter ini pulsa yang ingin dihitung ini masuknya ke dalam setiap flip-flop serentak atau bersama-sama, sehingga perubahan output setiap flip-flop akan terjadi secara serentak. Nah, oleh karena itu proses penghitungan pada counter jenis ini akan lebih cepat ya. Kita dapat lihat di sini, kita mengacu ke gambar rangkaiannya, bahwa dari flip-flop yang pertama sampai dengan flip-flop yang keempat, clock-nya dihubungkan seri ya. Clock-nya saling terhubung. Ini gunanya apa? Gunanya untuk mentransfer data sekali ya, untuk sekali mentransfer data pada masing-masing flip-flop ini, sehingga outputnya keluar secara serentak. Nah, kita lihat di sini dari flip-flop yang pertama sampai dengan flip-flop yang keempat, clock-nya dihubungkan saling terhubung. Kemudian pada clock yang pertama outputnya akan keluar secara serentak ya. Misalnya pada clock yang pertama kita berikan nilai 1. Maka output yang keluar di sini adalah 1 dari Q1, Q2, Q3 dan Q4, maka outputnya akan keluar 1, 1, 1, 1. Kemudian yang kelima, synchronous binary down counter. Ini sama dengan synchronous binary up counter, hanya saja bedanya rangkaian ini melakukan penghitungan ke bawah. Jadi rangkaian ini melakukan penghitungan ke bawah. Jadi kita lihat dari perbedaan mendasar dari asinkronous dan sinkronous ini, yaitu pada rangkaiannya. Kita kembali ke rangkaian shift register, yaitu pada kedua rangkaian synchronous binary up counter dengan down counter ini menggunakan rangkaian shift register jenis pipo, yaitu kita lihat pada rangkaian masing-masing outputnya berdiri sendiri, kemudian outputnya juga berdiri sendiri ya. Inputnya berdiri sendiri, outputnya juga ya. Sehingga rangkaian synchronous binary down counter dengan up counter ini digolongkan pada jenis rangkaian shift register pipo. Kemudian yang terakhir yaitu synchronous binary up down counter, di mana pada rangkaian ini bisa dilakukan proses penghitungan ke atas atau ke bawah dengan memanfaatkan tombol pengatur proses penghitungan. Ini dengan konfigurasi rangkaian dengan memanfaatkan gerbang AND, gerbang OR, juga gerbang NOT, kita dapat membuat sebuah rangkaian synchronous binary up down counter. Nah, ini cara lain membuat rangkaian synchronous up counter dengan synchronous down counter. Sama dengan yang tadi, yaitu dengan memanfaatkan gerbang AND, gerbang OR, kita dapat membuat konfigurasi rangkaian synchronous up counter dengan synchronous down counter. Itulah mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.